Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau mensimulasikan eh, software Windows Wonderware dengan menggunakan topologi spindle. Baik, ini untuk menu login kita buat dari kotak. Nah, ini sama, ini untuk password. Lalu login ini menggunakan button ini. Untuk alamatnya kita gunakan string, tag name, operator entered. Lalu untuk passwordnya sama, kita menggunakan string, tag name-nya password entered. Lalu untuk loginnya kita gunakan show windows dengan alamat single line spindle untuk halaman selanjutnya. Lalu setelah kita membuat halaman untuk ini administrator, lalu untuk maksudnya Wonderware, hurufnya juga kapital. Kita ke configure user, kita karena kita gunakan untuk login itu ID-nya admin dan passwordnya admin, maka kita ketik admin dan passwordnya admin, lalu akses levelnya 999. Kita add, lalu oke. Karena kita sudah buat, lalu kita ke halaman single line spindle. Untuk halaman single line spindle, supply 150 kV kita gunakan discrete value dengan tag name switch. Lalu PMT1 kita gunakan discrete value karena ini push button. Kita tag name PMT1. Lalu karena nanti jika menyala, kita berwarna hijau dengan expression PMT1. Untuk trafo daya kita gunakan discrete full color kalau menyala warna hijau dengan expression PMT1. Lalu untuk PMT2 kita gunakan karena ini push button, kita gunakan discrete value dengan tag name PMT2 di sini toggle. Lalu untuk full colornya kalau menyala atau open close berwarna hijau, kita kasih expression PMT2. Untuk gardu hubungnya kita kasih full color kalau menyala berwarna hijau dengan expression PMT2. Lalu pada PMT3 kita gunakan PMT3 kalau normally close berwarna hijau, kita gunakan discrete dan touch push button karena ini akan jadi switch atau push button. Dan kita gunakan di sini adalah untuk penyulang satu, fill color, discrete, baris satu. Ini untuk penyulang satu. Untuk PMT7-nya kita kasih fill color dengan discrete dan discrete value. Bisa kita kasih tag name PMT7 dengan Google, lalu ada fill color jika normally close berwarna hijau, dan kita kasih expression PMT7 sesuai dengan nama dari masing-masing bolnya. Lalu untuk logoutnya ini kita kasih action. Untuk on left click atau keydown kita kasih keluar atau log off. Baik, terima kasih. Ini adalah codingan dari aplikasi Wonderware. Yang pertama itu adalah jika akses level kurang dari 999, maka dia akan menyembunyikan single line spindle dan akan secara terus-menerus menampilkan login. Terus selanjutnya itu adalah codingan dari single line spindle. Jika pada PMT3 normally open, maka baris 1 atau penyulang 1 akan normally open. Dan jika pada PMT7 normally open, maka juga penyulang 1 baris ke-1 akan juga normally open. Dan apabila pada PMT3 normally close, maka baris ke-1 dan akan normally close. Dan apabila pada PMT3 terjadi gangguan, maka PMT7 akan normally close dan penyulang 1 akan disuplai dari PMT7. Sama seperti PMT3 dan sama seperti
PMT3 dan PMT7. Dari PMT4, 7, 4, 8, 5, 9, 6, sampai ke 14 sama seperti prinsip kerjanya pada PMT3 dan PMT7. Selanjutnya, ini adalah apabila nanti terjadi gangguan pada switch di transmisinya, maka PMT1, PMT2, PMT3, dan seterusnya, maka dia akan normally open. Dan begitu pun selanjutnya, apabila terjadi gangguan pada PMT1, maka PMT2, 3, 4, sampai ke PMT14, maka akan juga normally open. Dan ini adalah pada PMT2, jika terjadi gangguan, maka PMT3 sampai ke PMT14 akan juga normally open. Sama halnya seperti apabila nanti terjadi gangguan pada PMT transmisi, PMT1, PMT2 akan normally open karena tidak ada tegangan dari transmisinya. Baik, selanjutnya akan diteruskan kepada Mas Kuku untuk simulasi programnya. Baik, terima kasih Mas Vicky. Berikutnya kita akan menuju ke rangkaian yang telah kita buat dari coding atau program yang kita masukkan tadi. Ini untuk menu tampilan login. Untuk ID yang telah kita buat tadi adalah admin. Lalu untuk masuknya juga admin. Lalu kita tekan login. Setelah itu kita ke halaman atau menu pada topologi spindle-nya. Ini adalah supply atau transmisi 150 kV. Jika kita nyalakan berwarna hijau, lalu menyulang ke PMT1 karena ini adalah PMT atau CB circuit breaker. Kita nyalakan, maka PMT1 menjadi normally close dan menyuplai trafo daya step down, dan dari 150 kV menjadi 20 kV, lalu menyuplai ke PMT2. Ketika normally close, PMT2 menyuplai ke gardu hubung pada masing-masing penyulang. Bisa kita sebut sebagai penyulang langsung pada gardu hubung kedua, ketiga. Lalu pada saat PMT3 kita nyalakan, maka penyulang 1 mendapatkan aliran daya. Dan jika terjadi gangguan pada PMT3, maka PMT7 dapat menyuplai tegangan. Lalu pada saat penyulang 2 kita nyalakan dan PMT4 normal close, maka akan mendapatkan suplai tegangan. Lalu pada saat PMT4 terjadi gangguan, maka PMT8 bisa menyuplai. Begitupun sama seperti penyulang 3, saat PMT5 menyuplai tegangan normal close, lalu saat terjadi gangguan pada PMT5 menyuplai dari PMT9. Lalu pada PMT6 normal close, lalu pada saat pada saat PMT terjadi gangguan, maka PMT10 dapat menyuplai tegangan. Lalu pada penyulang 5, PMT11 menyuplai tegangan. Lalu pada saat PMT11 terjadi gangguan, maka PMT13 akan normal close dan menyuplai tegangan. Lalu pada saat penyulang 6 atau PMT12 normal close dan PMT12 terjadi gangguan, maka PMT14 menyuplai tegangan. Lalu saat terjadi gangguan pada trafo daya, maka PMT2 akan normally open. Lalu saat terjadi gangguan pada saluran transmisi, maka PMT1 akan normally open. Dan ini adalah menu logout yang telah kami buat tadi. Akan menampilkan ke menu utama atau menu login. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Bila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.